Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dua keyword yang cukup penting dalam pemrograman C++, yakni break dan continue. Di sini nanti kita akan lihat contoh bagaimana penggunaan break dan penggunaan continue. Oke, dari kedua nama keyword ini, break dan continue, saya yakin Anda sudah bisa nebak kegunaannya masing-masing. Apa? Ya, kalau break itu untuk menghentikan program, atau lebih tepatnya loop dari program. Kalau continue untuk melanjutkan loop dari sebuah program. Bagaimana contohnya? Oke, kita langsung praktek ya. Kita langsung buka CodeBlocks, kemudian saya buat sebuah project baru, console application. Kemudian saya kasih nama break continue. Oke, project file name-nya. Oke, kemudian finish. Oke, kita coba buat sebuah program. Ini saya copas aja biar cepat, biar gampang, biar lebih cepat, lebih mudah. Oke, saya yakin Anda familiar dengan baris kode ini. Ada for, ini pengulangan, pengulangan dengan for, kemudian ada decision atau pilihan dengan menggunakan if. Oke, jadi ceritanya di program ini saya akan mencetak angka mulai dari 0 sampai 9. 9 ya, bukan 10. Lihat ini. Kalau dia lebih kecil sama dengan, ya 10-nya ikut kehitung. Tapi kalau enggak, lebih kecil doang, ya dia 10-nya enggak ikut. Saya yakin Anda paham dari dari penjelasan di pertemuan sebelumnya mengenai for loop. Oke, di sini ada kata kunci break. Gunanya buat apa? Nah, saya coba jalankan dulu sambil saya terangkan. Oke, jadi yang namanya kata kunci break ini fungsinya adalah untuk keluar dari semua loop dan kembali ke loop main. Perhatikan sini, ini ada satu loop, pertama loop satu, bukan loop ya, code block dari blok kode. Dari blok kode loop, blok kode main, terus di dalamnya ada blok kode for, kemudian dalamnya lagi ada blok kode if. Jadi fungsi dari break ini adalah keluar dari semua blok kode, bloknya if, bloknya for, kemudian dia kembali ke blok utamanya, ya ini blok main. Jadi waktu variabel i ini ditentukan nilainya, pertama bahwa nilai i adalah 0, kemudian nilai i-nya ditentukan akan dicetak selama variabel i ini nilainya masih di bawah 10, kemudian variabel i ditambah 1. Kemudian dia menjalankan kode di dalamnya, ada if jika i ini nilainya sama dengan 4, maka langsung jalankan break, keluar dari blok kode ini dan blok kode yang ini. Langsung dia kembali ke blok main, dia akan ketemu dengan baris ini yang mencetak ini di luar semua loop, begitu. Jadi waktu dia for ini mulai berjalan, dia akan nambah nilainya 1, kemudian cetak angka 0, kemudian cetak angka 1, cetak angka 2, cetak angka 3. Waktu i-nya ini jadi berisi 4, kemudian ketemu statement if, dia lihat i-nya ini ternyata sudah sama dengan 4. Kemudian dia akan menjalankan perintah break. Begitu. Nangkap ya logikanya. Jadi intinya selama nilai i-nya ini masih 0, 1, 2, 3, nilai i-nya ini dicetak. Tapi kalau udah nilainya udah sama dengan 4, maka dia akan break. Begitu. Nangkap ya?
Ini mudah sekali. Oke, terus bedanya dengan continue apa? Ya gini, ini saya ganti dengan continue, kemudian saya jalankan. Nah, kalau continue, bedanya kalau dengan continue, saya yakin Anda sudah bisa menebak dari hasilnya. Jadi dia akan mencetak terus semua angka mulai dari 0 sampai dengan 9. Jadi waktu i-nya ini di loop for ini bernilainya sudah mencapai 4, kemudian dievaluasi dengan if apakah i ini nilainya sama dengan 4. Ya, ternyata nilainya sama dengan 4. Ya udah, lanjut aja terus alias continue. Makanya loopnya berjalan terus sampai dia selesai. Setelah keluar dari blok kode yang if, kemudian keluar dari blok kode yang for, maka dia akan menjalankan blok kode yang di luarnya, yang main, yakni ketemu baris yang 14 ini. Child ini di luar semua loop, makanya ini di luar semua loop tetap ikut tercetak, sama yang seperti break tadi. Nah, yang baris ke-14 ini tetap dicetak, ini di luar semua loop. Ini untuk menandakan aja bahwa break ini, saat break ini berjalan, dia akan keluar dari semua blok kode, semua blok kode yang ada. Dia akan kembali ke blok kode yang main, gitu. Gampang ya? Pasti gampang sekali. Perintah break dan continue ini juga bisa diterapkan pada loop yang lain, nggak cuman for. Kita juga bisa terapkan pada loop while. Nah, ini saya copas lagi sebuah kode. Oke, di sini nilai i awalnya 0, sama seperti yang for tadi. Oke, di sini ada blok kode while. Jadi while ini akan berjalan selama nilai i lebih kecil dari 10. Kemudian seperti yang tadi juga, dia ketemu statement if. Dia menanyakan apakah if ini sama dengan 4. Ya, if ini sama dengan 4. Oke, kalau gitu break saja. Dia keluar dari loop yang ini, yang if. Keluar dari blok kode yang if. Kemudian dia keluar dari blok kode yang while. Itu sebabnya kalau kita kalau kita run programnya, nah hasilnya seperti ini. Dia hanya akan mencetak angka dari 0 sampai dengan 3. Coba perhatikan kodenya, perhatikan baik-baik. Dia akan mengevaluasi nilai ini, selama nilai ini lebih kecil dari 10, dia akan menjalankan blok kode yang di dalamnya. Dia ketemu decision. Dia akan mengevaluasi apakah i sama dengan 4. Iya, i-nya apabila i-nya jadi apabila i-nya sama dengan 4, kalau dia i-nya masih 0, ya oke, ditambahkan 1 nilainya. Kemudian dia akan keluar dari terus break-nya ini gak dijalanin karena i-nya masih 0. Setelah itu dia akan keluar dari loop yang keluar dari blok kode yang if ini. Kemudian dia akan menjalankan baris child ini. Dia akan mencetak nilai i tersebut. Terus nilai i-nya ditambah 1 lagi. Kemudian kembali lagi ke while. Jadi ini ya. Nah, i yang ini hanya berlaku di sini. Kalau i yang ini hanya berlaku di sini. Blok kode. Perhatikan blok kodenya. Gampang ya? Gampang sekali. Sama aja kok, sama seperti yang tadi. Ini cuma contoh penggunaannya aja kalau kita pakai while loop. Kalau kita ganti dengan continue, ya sama aja seperti yang for tadi. Kalau kita run programnya, ya dia akan lanjut penghitungannya mulai dari 0 sampai dengan 9. Cuma bedanya kalau continue, apabila i-nya sama dengan 4, waktu dievaluasi apakah i-nya ini sama dengan 4, iya, i-nya sama dengan 4, ya wes lah, lanjut saja, continue sampai programnya selesai. Mau dia pakai break, mau dia continue, ya baris ini di luar semua loop ini tetap akan dieksekusi. Artinya dia akan keluar dari semua loop dan akan keluar dari semua blok kode dan kembali ke blok kode awal.
blok kode utamanya, yakni blok kode main. Begitu. Gimana, paham ya? Saya yakin Anda paham. Ini mudah sekali. Ini cuma contoh yang singkat saja ya. Memang penggunaannya simple kok, sederhana. Cuman untuk menghentikan atau melanjutkan saja. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai break dan continue. Kita tadi sudah lihat contohnya untuk penggunaan keyword break dan juga penggunaan keyword continue. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.